Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Marta pada pembelajaran IPA tema 1, subtema 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organ utama tubuh manusia. Nah, organ-organ utama dalam tubuhmu meliputi otak, jantung, paru-paru, lambung, usus, hati, ginjal, tulang, otot, dan kulit. Oke, yang pertama kita akan membahas otak. Otak ini merupakan bagian dari sekelompok organ yang disebut sistem saraf. Otak terlindung di dalam tengkorak. Nah, otak ini merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang memengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Nah, otak berfungsi mengatur semua fungsi tubuh dengan cara mengirim dan menerima pesan melalui saraf yang membentuk sistem saraf tepi. Nah, apakah bagian utama dari otak? Nah, otak ini terdiri atas 3 bagian penting yang disebut otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Nah, di sini kita akan membahas tentang otak besar dulu. Otak besar ini merupakan bagian terbesar dari otak. Otak besar mengatur berpikir, berbicara, dan belajar. Otak besar juga menerima dan memproses informasi dari panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, dan peraba atau sentuhan. Selanjutnya, otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang otak. Fungsi otak kecil adalah mengontrol keseimbangan pergerakan dan koordinasi tubuh. Dan yang terakhir itu adalah batang otak. Batang otak terletak di bawah otak besar. Batang otak menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak mengatur semua fungsi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Fungsi ini meliputi pernapasan, pencernaan, makanan, dan peredaran darah. Nah, selanjutnya kita beralih ke jantung. Jantung ini terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma. Jantung terletak di tengah-tengah dada di dalam rongga dada dengan posisi sedikit miring ke kiri. Jantung manusia besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan dan bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Nah, di sini pasti anak-anak sering berolahraga. Nah, kalau kalian berolahraga biasanya jantung agak berdebar lebih cepat. Nah, jantung itu berdenyutnya kira-kira 60-100 kali per menit. Jadi kalau kalian berlari, olahraga, biasanya jantungnya berdebar agak cepat dari biasanya. Nah, kalau jantung kita berhenti, apa yang terjadi? Nah, kalau jantung kita berhenti, artinya kita sudah mati, tidak bernapas lagi. Nah, nanti bisa kalian lihat bagaimana darah dapat mengalir masuk keluar dari jantung pada buku paket kalian halaman 4. Di situ bisa dilihat bagaimana darah dapat mengalir masuk ke luar dari jantung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ dengan tekstur seperti spons yang terletak di dalam rongga. Fungsi utama paru-paru itu sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Pada saat kamu menghirup napas, oksigen dari udara akan masuk ke dalam aliran darah. Setelahnya, karbon dioksida akan dibuang ke udara pada saat kamu menghembuskan nafas. Nah, kamu tahu manusia bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan yang namanya gas karbon dioksida. Kebalikan dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu butuh karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, kamu tahu pohon itu adalah penghasil oksigen lebih banyak daripada tanaman lain. Makanya anak-anak di sini diharapkan merawat pohon, menanam 1000 pohon. Agar apa? Agar oksigen di bumi ini semakin banyak. Nah, apa yang terjadi jika kamu menebang pohon? Kalau kamu menebang pohon, otomatis oksigen di bumi akan berkurang.
Paham ya di sini ya? Jadi intinya fungsi utama paru-paru adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas tentang lambung. Lambung itu adalah organ berbentuk kantong menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Nah, 3 fungsi lambung itu adalah 1. Menyimpan makanan yang kita makan, 2. Menghancurkan makanan sehingga membentuk campuran setengah padat, dan yang ketiga, secara perlahan mendorong makanan ke dalam usus halus. Nah, jika fungsi lambung mengalami gangguan, biasanya kita akan merasakan beberapa gejala seperti kembung, mual, muntah, nyeri pada bagian ulu hati, dan nyeri perut yang muncul setelah mengkonsumsi makanan atau minuman. Untuk itu, kita harus menjaga kesehatan lambung kita dengan cara makan secara teratur. Nah, kembali ke usus. Usus itu adalah bagian dari sistem pencernaan yang bermula dari lambung hingga anus. Usus terbagi menjadi 2, yaitu usus besar dan usus halus. Usus halus membuat makanan lebih halus lagi sehingga tubuh dapat menyerap vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak. Sementara itu, usus besar membantu penyerapan air dan garam dari bahan makanan yang tidak dicerna dan membuang sisa pencernaan. Nah, bagaimana sih proses pencernaan dimulai? Nah, proses pencernaan dimulai dari mulut. Kamu mengunyah makanan dan menghancurkannya menjadi potongan yang lebih kecil dengan menggunakan gigimu. Nah, air ludahmu itu cairan di dalam mulut, itu fungsinya untuk melunakkan makanan. Ketika kamu menelan, makanan bergerak turun menuju kerongkongan. Kemudian kerongkongan menyalurkan makanan ke lambung. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di lambung. Organ tubuh ini berbentuk huruf J. Makanan berubah menjadi potong-potongan yang lebih kecil dari campuran dengan asam lambung di dalam lambung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hati. Hati ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh yang fungsinya sangat penting. Organ yang sering kita sebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg dan tebalnya kira-kira 15 cm. Nah, hati ini melakukan 500 fungsi yang berbeda. Nah, hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Fungsi hati salah satunya menetralisir dan menawar racun di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi utama ginjal. Ginjal fungsinya itu membersihkan darah dan membuang racun dari tubuh dalam bentuk urin. Urin itu air seni atau air kencing kalian. Ginjal juga mengatur banyaknya cairan di dalam tubuh dan menghasilkan vitamin D aktif yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ginjal kita ini ada 2, tetapi kamu dapat bertahan hidup walaupun hanya memiliki 1 ginjal. Nah, kenapa ya kita punya 1 ginjal? Pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah karena beda pengangkatan ginjal. Karena misalnya terdeteksi kanker ginjal, cedera, dan lain-lain. Terus ada juga yang mendonorkan ginjalnya. Terus cacat sejak lahir. Nah, untuk manusia yang memiliki 1 ginjal harus lebih memperhatikan kesehatannya. Tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh minum alkohol, dan juga harus sering-sering minum air putih, tidak boleh kekurangan cairan. Nah, anak-anak di sini juga diharapkan untuk sering minum air putih untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.